Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas Indonesia kekuatan tunggal Asia Tenggara. Menanti kehebatan Nathan Choaon bersama Timnas Senior. Terungkap penyebab Dimas Drajat kembali dipanggil STY. Hormat PSSI untuk militansi supporter Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Striker Persikabo 1973 Dimas Drajat kembali mendapat panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu masuk daftar list pemanggilan pelatih Sintayong menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina awal Juni mendatang. Dimas sebelumnya tak mendapat panggilan saat Timnas Garuda dua kali menghadapi Vietnam di laga ketiga dan keempat. Sepanjang Liga 1 musim ini pun Dimas Drajat telah tampil bersama Persikabo 1973 sebanyak 25 kali. Mantan pemain Timnas Indonesia U19 itu juga menjadi salah satu striker lokal yang subur dengan catatan 6 gol dan 4 assist. Sebelum melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan menjajal Timnas Tanzania di laga persahabatan Minggu 2 Juni mendatang. Laga tersebut akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Tanzania sendiri saat ini berada di peringkat ke-119 FIFA, di mana kesempatan bagi Dimas Drajat untuk membuktikan bahwa STY tak salah untuk percaya kepadanya, sekaligus pembuktian bahwa ia layak untuk bersaing dengan Rafal Strik dan Ragnar Oratmangun. Sampai berita ini dibuat, nama pemain FC Dallas itu masih belum terdaftar dalam 22 pemain pilihan Sintayong dalam pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun buka suara. Dikatakan Sumarji, Martin Paes belum masuk ke dalam daftar panggil karena alasan kebutuhan tim yang sudah terpenuhi dengan kehadiran Hernando Ari dan Adi Satrio. Meski begitu, Sumarji belum bisa mengabarkan perkembangan proses perpindahan Federasi Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Mengingat STY sangat menginginkan Martin Paes bermain untuk skuadnya, alasan kedua sepertinya disinyalir menjadi penyebabnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri fokus melatih fisik skuadnya di Empire Fit Club, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda Nusantara kini tengah bersiap untuk melakoni rentetan pertandingan di ajang Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2024 dan diharapkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Arhan Kakak dan kawan-kawan menjalani menu latihan fisik, di antaranya inverted rows, banded plyo push up, dan sirkuit style yang meliputi ski erg, calf bike, rope stomp, serta prowler push. Trainer Albertino Tiwa mengatakan menu latihan yang diberikan kepada skuad Garuda Nusantara tersebut untuk membuat para pemain mempunyai fisik yang jauh lebih siap ketika di dalam lapangan. Albert memberikan contoh bahwa setiap pemain harus siap saat sprint kemudian saat adu fisik. Ia menjelaskan latihan ini sebagai latihan strength dan conditioning. Indra nampaknya ingin fisik anak asuhnya bisa meniru polesan STY yang terbukti mampu meningkatkan kekuatan fisik Timnas Senior dan Timnas U23. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengapresiasi antusiasme pendukung Timnas Indonesia dalam menyambut dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Ia menjelaskan hingga Kamis kemarin, jumlah tiket untuk menonton dua laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno itu terjual sebanyak 50.000 tiket. Hal ini menunjukkan animo tinggi dari para pendukung skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada 6 Juni dan 11 Juni mendatang. Ia mengatakan PSSI meyakini para pendukung Timnas Indonesia tidak akan mempermasalahkan harganya karena memahami bahwa Timnas juga membutuhkan dukungan yang kuat. Timnas juga pasti akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Elkan Bagot langsung menjadi trending di media sosial X tak lama setelah namanya tidak masuk daftar 22 pemain yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Sebagian besar warganet menyayangkan pemain tertinggi di skuad Garuda itu tak dipanggil di laga penting menuju Piala Dunia 2026. Sebelum dicoret, pelatih Sintayong kecewa karena Elkan Bagot dianggap mengabaikan panggilan untuk laga perebutan tiket ke Olimpiade melawan Guinea lalu.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tidak berkomentar panjang tentang absennya Elkan Bagot di laga penting Timnas Indonesia ini. Erick Thohir mengatakan klub Elkan memang tidak melepasnya untuk Piala Asia U23 karena bukan termasuk kalender FIFA. Secara umum, Erick Thohir meyakini nasionalisme di diri Elkan Bagot masih tinggi. Karenanya ia berharap suatu saat Sintayong akan kembali memanggil bek berusia 21 tahun tersebut. Pelatih Sintayong resmi mengumumkan 22 pemain pilihannya untuk menghadapi Irak dan Filipina. Peran Nathan Joaon menjadi yang cukup ditunggu mengingat permainan apiknya bersama Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 kemarin. Pemain milik Swansea City itu tampil cukup gila di lini tengah Timnas U23. Pembawa Timnas sampai ke semifinal kala diturunkan saat absennya Ivar Jenner menjadi pembuktian kualitas sang pemain. Nathan Joaon dan Tom Haye bisa saja akan menjadi duet di lini sentral skuad Garuda di tanggal 6 Juni mendatang, atau bisa juga menjadi pelapis Ivar Jenner jika lini tengah membutuhkan pembeda. Menjadi andalan di skuad muda Timnas menjadikan Nathan sebagai pemain yang semakin matang. Ia pun diprediksi akan menjadi salah satu pemain yang bersinar di Timnas Indonesia. Sejauh ini sudah ada 7 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari 18 slot yang tersedia. Hal itu berarti masih ada 11 slot tersisa. Dari 11 slot itu berpotensi ada 2 negara kejutan yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dibilang kejutan karena 2 negara ini berada di pot 4 alias berada di pot terbawah. Afghanistan secara luar biasa sanggup bersaing di grup A babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Qatar, India, dan Kuwait. Sementara skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad Garuda menempati posisi kedua dengan 7 angka, unggul 4 poin dari Vietnam di tempat ketiga. 2 kemenangan tentu dibidik oleh Sintayong. Jika menang atas Irak dan Filipina, Timnas Indonesia diprediksi naik 7 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 127 dunia. Dengan skenario ini, Timnas Indonesia menjadi bukti satu-satunya kekuatan yang masih diandalkan membawa nama Asia Tenggara ke babak ketiga. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan wakil Afrika, Tanzania. Laga Indonesia yang berperingkat 134 melawan Tanzania yang berperingkat 119 tak berdampak ke ranking FIFA karena tidak masuk kalender FIFA. Berdasarkan informasi, FIFA Matchday baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni mendatang. Jumlah pemain di skuad Tanzania 28 orang dengan total nilai pasar 109 miliar rupiah. Bahkan sebanyak 15 pemain Tanzania bermain di klub di luar negeri. Pemain termahal mereka bernama Ali Samata yang kini memperkuat klub PAOK Thessaloniki di Liga Yunani. Striker berusia 31 tahun tersebut mempunyai nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Usia rata-rata skuad Timnas Tanzania berusia 25,5 tahun. Sementara pemain termuda mereka bernama Cyprian Kachwele, striker berusia 19 tahun dan memperkuat klub di Liga Amerika Serikat Whitecaps FC 2.